Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Banjarnegara ya. Di pagi hari yang cukup cerah, kita harus selalu utamakan kesehatan, keselamatan, selalu jaga kesehatan tentunya. Apalagi mengingat sekarang sedang musim pancaroba, perubahan dari musim panas ya ke musim penghujan. Terus selalu jaga kesehatan, makanya terus jaga kesehatan kita juga harus selalu tumbuhkan semangat. Kalau jiwa kita semangat, insya Allah juga tubuh kita semangat ya. Oke mitra, dan untuk di edisi kali ini rekan hadirkan beberapa informasi penting nih mitra ya, berkaitan dengan proses rekrutmen prajurit TNI AD. Ini sangat penting dan tentunya bermanfaat bagi mitra, apalagi bagi para generasi muda nih yang mungkin mau mendaftar. Karena rekan hadir dan mengajak mitra Banjarnegara tentunya untuk menyimak perbincangan utari dengan narasumber kita, yaitu Bapak Letkol Teguh Prastianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Ini kayaknya sudah kedua kalinya kita berjumpa. Kalau Utari ingat, kayaknya kalau Bapak enggak nih kayak sama Utari nih ya. Ingat nggak Pak, udah pernah sama Utari nih kayaknya? Betul, ini yang kedua. Ini yang kedua kalinya ya. Kalau kemarin kita kayaknya bahas tamtama ya. Betul. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Betul. Gitu ya Pak ya. Karena kebanyakan nih ya untuk masyarakat awam di Banjarnegara, tahunya kalau mau daftar jadi TNI AD itu berbayar gitu. Gimana nih Pak, kalau pandangan dari Bapak sendiri nih terkait dengan banyak sekali pandangan dari masyarakat bahwasanya aduh nggak maulah mendekati atau mau mendaftar jadi TNI AD karena kebanyakan tuh bayarnya mahal, padahal aslinya gratis nih ya Pak ya. Betul. Baik Mbak, khususnya di mitra Banjarnegara, para generasi muda yang ada di Banjarnegara, saya akan menjelaskan ya tentang apa yang dimaksud dengan rekrutmen prajurit TNI AD. Jadi rekrutmen prajurit TNI AD adalah proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia agar dapat mengabdikan diri dan membangun karya di militer, khususnya di Matra Darat, dengan berbagai tingkatan seperti mulai dari tamtama, bintara, perwira karir, dari akademi militer. Kemudian nanti para calon akan mendaftarkan diri sebagai prajurit karir di TNI Angkatan Darat. Itu ada kewajiban yang harus dijalani pada saat proses seleksi yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari tahap pendaftaran secara online, kemudian validasi, persyaratan administrasi, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan, kemudian uji kemampuan fisik melalui tes kesetaraan jasmani yang meliputi tes kesegaran jasmani A dan B, kemudian postur, kemudian tes kemampuan berenang, kemudian juga ada tes mental ideologi dan tes psikologi serta tes akademik. Kemudian selanjutnya seluruh hasil tes yang merupakan nilai total akhir yang diraih para calon akan di-ranking dan disidangkan guna menentukan para calon yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama di lembaga pendidikan masing-masing untuk perwira, bintara, dan tamtama. Kemudian penting yang saya sampaikan kepada mitra-mitra Banjarnegara sekalian bahwa penerimaan prajurit TNI adalah gratis, ya, sekali lagi gratis, tidak dipungut biaya apapun. Mungkin mengulang yang kemarin. Iya, yang kemarin. Jadi dari dulu sebenarnya gratis. Jadi itu sebenarnya gratis ya Pak ya. Cuma mungkin banyak persepsi yang di masyarakat kalau sementara bayar itu salah ya. Dan kebanyakan persepsinya masyarakat seperti itu. Betul. Jadi ya. Alhamdulillah kemarin yang di gelombang sebelumnya saya tanya nggak ada yang bayar. Nggak ada. Ya, alhamdulillah yang lulus. Makanya alhamdulillah. Nah tahun ini ada lagi, silahkan banyak-banyaknya mendaftar untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Karena apabila ada oknum yang memungut biaya, itu akan dikenakan sanksi dan atau terjadi gratifikasi akan dikenakan sanksi yang tegas ya itu. Ya tentunya masyarakat juga merasakan gratis beneran gitu ya. Sebenarnya tuh enggak ya hanya oknum tertentu saja ya Pak ya. Mungkin karena tergiur kan ya dari masyarakatnya juga
tergiur gitu kan, mungkin sebenarnya hanya mungkin candaan, oh siapa sih yang mau masuk nih, bayar gitu, tergiur, aku punya tetangga nih yang TNI AD, siapa tahu kalau menawarkan segini gitu kan ya, padahal sebenarnya itu nggak boleh. Dari pribadi masing-masing saja, tanpa keimanan, insya Allah tidak akan ada yang namanya gratifikasi ya Pak ya. Jadi intinya gini Mbak, jadi jangan sampai dari si pendaftar misalnya diiming-imingi gratifikasi atau untuk dia akan membantu, laporkan saja siapa yang menawarkan itu, akan kita tindak tegas. Kalau tadi dari Bapak sendiri kan sebanyak-banyaknya monggo mendaftar, apakah tidak ada kuota tersendiri tuh Pak? Sekarang kebutuhannya sangat banyak Mbak. Jadi kuotanya cukup banyak ya Pak ya? Ya. Jadi untuk satu kodim aja, satu kodim itu sekitar 100 orang. Satu kodim 100 orang dibutuhkannya ya? Bukan alokasinya, makanya silakan mendaftar sebanyak-banyaknya, dan kami kemarin cek baru 65 yang sudah daftar. Di Banjarnegara? Betul. 65, berarti kalau 100 kurang 40. Iya, masih banyak. 65 ya berarti 35 ya. Ini masih banyak. Masih banyak. Karena nanti akan diseleksi lagi. Diseleksi lagi sesuai dengan kebutuhan dari angkatan. Jadi sebanyak-banyaknya yang daftar karena nanti diseleksi lagi gitu ya Pak ya. Jadi buat mitra nih yang mungkin kan sekarang bingung nih cari pekerjaan susah ya, dicoba dulu, jangan yang namanya aku takut lah nggak diterima gitu ya. Kita belum mencoba gitu ya, makanya harus dicoba terlebih dahulu, siapa tahu jodohnya atau cocok dan juga bisa diterima, kan itu adalah suatu kabar baik juga untuk diri kita dan juga orang tua tentunya. Dan untuk persyaratan tersendiri apa saja nih Pak? Baik, untuk persyaratan sebelum persyaratan, jadi yang saya sampaikan di sini ada telah disahkan ada revisi Undang-Undang TNI, di mana salah satunya berkaitan dengan penambahan usia pensiun untuk bintara tamtama yang semula 53 tahun berubah menjadi 55 tahun. Kemudian dengan adanya perubahan itu, otomatis untuk seleksi penerimaan prajurit juga mengalami perubahan, yaitu yang semula batas maksimal usia para calon itu 22 tahun dirubah menjadi usia maksimal 24 tahun. Jadi kan bagi para generasi muda, pemuda-pemuda yang tadinya usianya sudah habis, masih ada kesempatan ya. Yang tadi mungkin sudah berapa kali daftar, kemudian kepentok dengan usia, umur. Nah sekarang sudah ada kesempatan lagi, silakan mendaftar lagi. Kemudian tinggi badan juga, untuk khusus yang calon tamtama Mbak ya. Jadi untuk yang khusus calon tamtama, tinggi badan minimal tadinya adalah 163 cm. Nah ini sudah dirubah ya, ada perubahan minimal tinggi badan yaitu 158 cm. Jadi lumayan Mbak nih. Iya, lumayan. Yang tadinya cuma 159 ya. Kan mepet ya. Udah. Ya, silakan daftar lagi ya. Daftar lagi, kesempatannya terbuka luas. Nah, kemudian yang usia tadi sampaikan yang dari 22 menjadi 24. Nah, luar biasa 3 tahun. Luar biasa kan, dari pemerintah sendiri sudah cukup baik gitu ya. Dimana kemarin yang tinggi 193, sekarang 158 juga bisa. Jadi kesempatannya semakin luas nih Pak ya Pak. Oke, dan waktu itu jangan kemana-mana, masih banyak lagi perbincangan kita akan hadir tentunya bersama dengan Bapak Atol Teguh Prastianto Mitra, tetap stay tune di Suara Banjarnegara. Oke, sobat Mitra Banjarnegara, masih dari Jalan Salamadi nomor 1 Banjarnegara ya. Dan tentunya juga masih bersama Utari serta narasumber kita Bapak Dandim ya, Rektor Teguh Prastianto, yang akan hadirkan informasi terkait pendaftaran ya prajurit TNI AD. Nah, mungkin nih apabila para mitra Banjarnegara nih memiliki keinginan untuk mendaftarkan dirinya atau mungkin anaknya, saudaranya, ponakannya, makanya harus stay tune tentunya di 104.4 FM Suara Banjarnegara.
Nah Pak nih mau tanya nih, apakah ada informasi berkaitan dengan jadwal, kapan proses, ataupun tahapan rekrutmen prajurit akan diselenggarakan nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi akan saya sampaikan ya, tentang informasi. Yang pertama informasi untuk pendaftaran. Ya. Pendaftaran, kebetulan kita sudah sebarkan banner-banner di seluruh koramil-koramil yang ada di Kodim, jajaran Kodim Maluku Banjarnegara. Silakan datangi ke koramil masing-masing. Nah, di wilayahnya ada di situ tertera persyaratannya, apa namanya, persyaratan seperti apa saja. Kemudian melalui website juga bisa. Jadi di website rekrutmen prajurit TNI AD di laman rekrutmentTNI.mil.id. Nah, jadi untuk supaya menghindarkan dari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, silahkan dikunjungi websitenya. Kemudian untuk yang berikutnya informasi yang dapat saya sampaikan yaitu saat ini sudah dibuka pendaftaran secara online untuk penerimaan bintara prajurit karir TNI AD tahun anggaran 2025 yang sudah dimulai sejak tanggal 11 September hingga nanti 9 Oktober 2025. Dan untuk validasi atau daftar ulang dapat dilakukan di satuan kodim terdekat, ya. Kita di Kodim Banjarnegara dimulai tanggal 15 September sampai dengan tanggal 11 Oktober. Kemudian juga sudah dibuka pendaftaran secara online untuk penerimaan tamtama prajurit karir TNI AD gelombang 3 tahun anggaran 2025 yang sudah dimulai sejak tanggal 11 September hingga nanti tanggal 23 Oktober. Ini waktunya nggak mepet Mbak, ya, segera saja nih, segera daftarkan, kemudian validasi. Nah, untuk validasi daftar ulang pertama di Kodim Banjarnegara, ya, mulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Dan juga Mbak ada jalur pengaju kalau memang ada permasalahan, ya, bisa mengadukan juga Mbak. Ya, mungkin juga untuk bertanya-tanya gitu ya Pak. Betul, menanyakan pengaduan. Jadi kalau ada permasalahan bisa disampaikan di pesan message center di WhatsApp di nomor HP 081 310 50074. Saya ulangi 081 310 50074. Jadi saya sampaikan sekali lagi, untuk menjadi prajurit TNI AD adalah gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Nah itu silakan bagi rekan-rekan calon, ya, para pemuda Banjarnegara yang akan menjadi anggota TNI AD, silakan datang, daftarkan diri Anda, negara memanggilmu untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi manfaatkan kesempatan tersebut ya Pak ya. Betul. Karena dibutuhkan 100 per kodim ya. Dan mungkin sekarang udah 65. Jadi buat mitra monggo langsung saja, mengingat juga batas waktunya sampai 9 Oktober nih Pak ya. Betul. Jadi ayo buruan untuk para generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 tentunya, agar Indonesia tetap aman dan juga damai nih ya Pak ya. Jadi jangan lupa juga untuk dicek juga secara online-nya, tentunya di http://ad.recruitment.tni.mil.id. Apapun mungkin mitra punya pertanyaan, bisa melalui pesan WhatsApp-nya di nomor 081 310 50074. Nah, dari persyaratannya, apakah ada persyaratan yang cukup penting nggak nih Pak, selain terkait persyaratan tinggi badan dan juga umur nih Pak? Mungkin apa ini Pak? Biasanya yang agak untuk permasalahan yang ini masalah tinggi badan sama umur itu Mbak. Kalau yang lainnya masih aman lah ya. Mungkin terkait dengan kondisi fisik ataupun itu kan yang penting sudah mulai dipersiapkan kalau memang punya tujuan dan cita-cita menjadi prajurit gitu ya. Nah, jadi buat mitra, perubahan usia maksimalnya juga alhamdulillah sudah dipertambah, di mana biasanya 22 tahun itu udah paling maksimal, sekarang umur 24 tahun bisa mendaftar ya. Jadi kesempatan tersebut jangan disia-siakan. Selain itu tinggi badan, mungkin banyak mitranya, aduh nih tinggi badanku cuma 160 ya.
Benar, tapi sekarang sudah ada perubahan di mana dengan tinggi badan 158 bisa bergabung menjadi prajurit TNI AD ya. Jadi tidak ada lagi halangan batasan usia dan juga tinggi badan. Jadi buat mitra langsung saja datang ya Pak ya ke kodim terdekat, atau mungkin mau mempertanyakan terkait belum terlalu jelas atau bagaimana, bisa langsung datang atau melalui aduannya ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan Pak bagi mitra Banjarnegara yang mau mendaftar nih Pak. Baik, sekali lagi saya sampaikan untuk mitra Banjarnegara, generasi muda Banjarnegara, silakan daftarkan diri Anda untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, ya, mau Bintara, Tamtama, atau Perwira Kader. Silakan, kesempatan terbuka luas dan gratis, tidak dipungut biaya. Jangan sia-siakan kesempatan ini sebelum menyesal nantinya, karena kesempatan biasanya tidak datang dua kali gitu, jadi manfaatkan tersebut. Betul. Gak usah takut lah ya, namanya suatu keinginan yang pasti ada perjuangannya. Jadi kalau mungkin hari ini kita belum lolos, siapa tahu tahun depan juga ada lagi. Jadi nggak usah takut lah, ini kayaknya aku nggak lolos. Dicoba terlebih dahulu, siapa tahu memang tahun ini adalah rezeki kamu gitu. Betul. Ya. Harus selalu optimis. Selalu optimis, jangan terbayang-bayang pesimis ataupun namanya kekalahan atau mungkin kegagalan. Yang namanya kegagalan itu adalah salah satu proses ya Pak ya. Betul. Oke. Dan terima kasih sekali buat Bapak ya yang sudah hadirkan informasi yang cukup penting, tidak hanya bagi mitra namun juga bagi Utari terkait dengan pendaftaran begitu Tamtama dan sebagainya Pak ya. Untuk pendaftaran dari 3 jenis tersebut, apakah jadwalnya sama atau mungkin jadwalnya berbeda nih Pak? Untuk Bintara dengan Tamtama berbeda. Berbeda ya. Jadi nanti untuk lebih jelas nanti bisa di website bisa, kemudian di WhatsApp, kemudian di koran-koran juga, di kodim juga silakan datangi langsung kalau ada yang belum jelas. Karena waktunya apa ya, istilahnya terbatas. Iya, waktu terbatas. Oktober, namanya kesempatan ini silakan. Iya, apalagi sekarang sudah mulai di akhir bulan September nih Pak ya, 26 September ya, sekitar 2 minggu, ya nggak sampai 2 minggu lagi ya. Buat mitra agar lebih jelas langsung saja ya datang ke koramil terdekat nih Pak ya, atau melalui nomor WhatsApp-nya saja. Terima kasih buat Bapak sudah hadir kembali, dan juga mohon maaf bagi Utara yang mungkin ucapannya tidak terlalu jelas atau bagaimana ya Pak ya. Dan tentunya jangan apa untuk datang di Serang Banjarnegara, karena kita juga akan selalu welcome untuk hadirkan banyak informasi tentunya yang terpenting bermanfaat untuk mitra Banjarnegara. Dan Utari pamit undur diri, tentunya tetap setia di Serang Banjarnegara, bahan informasi, budaya dan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.